dosen-dosen kita yang kami hormati, Pak Aditya Pratama, ada Pak Hanif, ada Bu Ringga, ada Bu Nurul Latifah, Pak Reswandi, mungkin ada Bapak Ibu dosen kita yang lain ya yang sudah bergabung. Pertama, Bapak mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di momen yang insya Allah bagus ini. Dan kegiatan hari ini ya menjadi eh, sedikit berbeda gitu ya ketika kalian mungkin mahasiswa 2019. Hari ini ternyata kita berkumpul dengan mahasiswa 2020, 2021, 2022 ya. Terakhir ini kan 2022. Dan mungkin untuk 2022 juga sama. Walaupun kalian 2022 ternyata nasib kalian hari ini dalam momen yang sama bersama dengan 2019 gitu. Mungkin siapa yang tak tahu ya, apakah 19 yang beruntung ya kan. 19 yang jelas nggak beruntung karena lama studi ya. Nah, teman-teman sekalian, salah satu program yang nanti akan saya jadikan fokus untuk kalian di S1 ya kan, untuk eh, kalian di S1 adalah kalian nanti di semester depan saya akan pacu kalian untuk kalau bisa kita lulus semuanya di semester besok. Nah, pertanyaan ini menjadi pertanyaan buat kalian, ya kan? Pertanyaan buat kalian. Apakah kalian siap nanti untuk mengikuti, ya kan, program dari Prodi untuk eh, program lulus tersebut? Di S1 sebenarnya Bapak terakhir itu kan tahun 2019 ya, 2019. Dan mungkin di sini yang 2019 pas Bapak studi lanjut mungkin pas saya terakhir saya tinggalkan ya di prodi gitu ya. Begitu Mas Fahmi ya. Waktu masuk terakhir masih kaprodinya Bapak nggak waktu itu? Eh, udah bunikan sih Pak. Ah, masih Bu Niken ya, masih Prof Niken. Oleh karena itu begini teman-teman, kalian yang produk walaupun mahasiswa produk juga gitu ya, produk output daripada perguruan tinggi gitu ya. Jangan wah saya dilihat produk nih sama Pak Parno, jangan ya. Tapi kalian adalah program yang nanti menjadi target spesialis dari program studi untuk Bapak luangkan lebih. Itu. Jadi saya membuat indikator kinerja utama saya nanti adalah ya kan salah satu bingkai sukses saya adalah kalau nanti kalian ya dalam bayangan saya nanti kita wisuda bareng-bareng. Kita bereskan studi kita bareng-bareng. Pertanyaannya cukup nggak Pak? Dalam satu semester kita menyelesaikan studi. Insya Allah cukup. Pertanyaan Bapak gini, yang tadi saya sampaikan tadi. Kalian siap nggak untuk bisa menyelesaikan studinya di semester besok? Nah, kondisi tersebut terbagi dalam kalian beberapa angkatan. 2019 tidak ada kata tidak ya. Kamu harus selesai semester besok. Kalau perlu kalian akan saya off 6 ya, nanti masuk di ruangan saya sana. Nggak boleh pulang 2019.
Karena nanti kalau kalian sudah lewat masa studinya, kalian nangis-nangis pun ya tidak akan bisa diberikan tambahan masa studi. Kondisi tersebut terjadi di angkatan 2018, teman-teman. 2018 sudah diberikan waktu, dipanggil orang tuanya, ya kan, sudah beberapa kali ketemu di kampus, bahkan dibimbing ya, Bapak teleponin, mungkin ada kali di record teleponnya itu ada mungkin 20 sampai 30 di telepon yang nggak dijawab ya, begitu. Nah, datang kembali beberapa hari ya menjelang masa skripsi ditutup. Jadi hari Jumat datang ya kan, nangis-nangis tuh, minta seminar proposal. Padahal hari Selasa itu adalah penutupan skripsi. Kira-kira gimana kalau misalkan datang hari Jumat minta seminar proposal, sementara hari Selasa penutupan skripsi? Nah, Bapak sebagai kaprodi ya, Bapak kan kaprodi itu kepemimpinan administratif. Jadi sepanjang ditandatangani oleh pembimbing, Bapak silahkan, silahkan dilaksanakan seminar proposal. Tapi ternyata hari Selasa nggak akan kekejar. Nah, kalian di sini masih punya waktu, punya masa, ya kan? Nanti silahkan ya, kita bersama-sama nanti melalui momen ini menjadi pengingat gitu, sehingga eh, masa studi yang kita harapkan dengan baik itu dapat diselesaikan. Nah, kondisi tersebut ya teman-teman ya, Bapak sampaikan teman-teman mahasiswa itu setelah sekitar 1 minggu ya, 1 minggu setelah mahasiswa tersebut ingin menyelesaikan studi dan ternyata lewat studinya kan, orang tuanya datang teman-teman, WA saya gitu ya kan, saya kurang tahu dapat nomor dari mana. Pak Parno, saya pengen ketemu gitu ya kan. Silahkan Pak, kami tunggu di kampus, waktunya luang, silahkan. Jam 10 ya. Nah, kemudian setelah sampai ya kan, menyampaikan maksud dari beliau. Ya, jawaban Bapak sederhana ya. Saya sudah mengundang orang tua, sudah menyampaikan, sudah kami berikan surat. Mahasiswa sudah kami hubungi. Dan ketika masa studi itu habis, maka tidak ada pilihan lain. Walaupun kalian datang ke menteri sekalipun nggak bisa. DO, DO. Dan itu pesan dari Pak Dekan seperti itu. Silahkan dikondisikan mahasiswa untuk mempersiapkan, menyelesaikan masa studinya, ya. Dan setelah nanti mendekati masa studi akhir, memang tidak ada kalian inisiatif untuk menyelesaikan studinya, ya berarti disitulah kalian menaruh harapan orang tua, kasih sayang orang tua yang selama ini telah diberikan kepercayaan kepada kalian, ya, untuk menyelesaikan studi. Itu kalian pertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu teman-teman, melalui momen ini, ya kan, saya menegaskan, menyampaikan beberapa hal. Ini nanti kalian sampaikan kepada teman-teman di angkatan. Itu pesannya ya, tadi 2019, 2020, 2021, dan 2022. Satu, ya kan, Prodi mempunyai program unggulan, ya kan, di semester besok kita finish seluruh mahasiswa.
Ya, kita akan selesaikan studi kalian semuanya, ya kan, dengan target di semester besok kita akan wisuda bersama. Yang kedua, kami telah membentuk ya, program studi telah membentuk ketua-ketua angkatan, yang dari ketua angkatan itu nanti akan mewakili angkatan masing-masing untuk jaringan komunikasi yang dibimbing oleh Bapak Ibu dosen muda. Dengan kegiatan tersebut, nanti prodi akan mengarahkan, ya kan, kalian untuk melaporkan terkait dengan perkembangan studi kalian. Jadi silahkan nanti kalian ketika ketua kelompoknya meminta kalian nanti didata kapan bimbingan, sudah bimbingan berapa kali dan sebagainya, maka kami akan membentuk program khusus tersebut. Jadi bukan hanya kalian ya yang menjadi bagian daripada pertanggungjawaban untuk penyelesaian studi. Bapak Ibu dosen muda nanti eh, akan membantu dan dilibatkan tanggung jawabnya untuk itu. Kemudian yang ketiga, yang ini Bapak belum bisa menyampaikan secara langsung ya. Jadi di depannya masih insya Allah. Saya akan meminta Bapak Ibu dosen di program studi yang membimbing kalian, pembimbing satu maupun pembimbing dua, nanti akan kami jadwalkan. Kami akan meminta Bapak Ibu Profesor, kapan Bapak Ibu bisa meluangkan membimbing siswa-siswi Bapak Ibu. Karena program kami, ya, program unggulan saya adalah menyelesaikan kalian studi. Mahasiswa yang sudah masa studinya habis, kalian harus menyelesaikan studinya di semester besok. Siapa misalkan dosennya? Pak Adit. Kapan Pak Adit luang? Ya kan? Kita tempel nanti di grup. Ya kan? Kita buat nanti definisi di grup. Pak Adit luang Senin Kamis, Pak Parno Selasa Jumat, Pak Hanif ya kan Rabu Kamis misalkan. Silahkan. Nah, ketika nanti Bapak sudah menyediakan waktu dan meminta kepada para dosen kalian untuk bimbingan, maka luangkanlah waktu kalian untuk mengikuti waktu dan program tersebut. Ini untuk mengantisipasi, ya kan, eh, Bapak sebagai orang tua kalian di kampus ya, di prodi, itu saya ingin melihat mahasiswa itu sebenarnya ketika bimbingan terkendala karena apa? Nah, apa karena tidak ketemu dosen, teratasi dengan mereka terjadwalkan. Yang kedua, takut sama dosen, teratasi dengan beliau hadir menjadwalkan. Kalau takut juga karena ketemu dosen, kalian kan bisa janjian dengan teman-teman yang semuanya bareng. Oleh karena itu, dengan penjadwalan dari dosen dan kalian nanti berada di situ, maka kalian kondisi tersebut nanti eh, apa ya terselesaikan. Kemudian yang terakhir teman-teman, prodi ya dalam hal ini Bapak ya tidak menutup berbagai kemungkinan dan masukan dari kalian. Dan itu sifatnya kalian tidak perlu khawatir, terbuka aja. Pak, saya sudah bimbingan 15 kali sama Pak Adit, judul aja belum, Pak. Nah, setiap bimbingan apa yang dijudulkan kemarin diganti lagi misalkan. Kalian sampaikan ke prodi, 3 kali bimbingan mahasiswa harus sudah judul. Nah, kalau mahasiswa bimbingan 12 kali itu belum judul juga. Kalian mengajukan sebagainya. Itu sebenarnya pembimbing perlu mengarahkan mahasiswa itu. Gitu ya. Karena pengajuan itu sebenarnya bukan pengajuan judul. Kalian bercerita tentang fenomena yang ingin diriset, kemudian dari yang diriset itu ya dosen mengarahkan, oh kamu bisa meneliti ini dan itu. Gitu. Nah itu ya 4 hal yang mungkin menjadi bagian daripada percepatan kita.
Pertanyaan Bapak gini sekarang. Kalian apakah siap untuk, ya kan, kita bercapek-capek ria setelah mungkin gongnya itu setelah liburan ya, setelah liburan Desember. Tapi kalau kalian mulai dari sekarang, ya kan, mulai dari sekarang, saya belum belum rapat dengan dosen. Kalian boleh. Tadi pagi saya ketemu dengan mahasiswa ya yang ada sekitar 3 mahasiswa tahun 2022 itu ngantri diskusi sama Pak Dianta di lantai 9. Kemudian ada mahasiswa-mahasiswa yang kemarin waktu itu saya lihat juga ngantri diskusi dengan Bu Faza, dengan Pak Adit gitu. Tapi yang saya minta bukan itu. Yang saya minta bukan sekedar itu. Saya pengen kalian ngantri di prodi ya kan, kalau perlu kalian jubel-jubel di sana, ya kan. Nah, kalau Pak Adit ngelihat mahasiswa ada 5 orang ya kan, dibimbingnya lama, ya kan. Kalau kalian ngantri 30 hari itu ya kan, oke, kamu ini perbaiki ya, besok datang lagi. Ini perbaiki ya, besok datang lagi. Nggak apa-apa, kamu perbaiki, datang lagi besok. Nah, itu pesan Bapak yang Bapak harapkan supaya kita wisuda semester besok, ya, kita buktikan kepada prodi-prodi lain juga bahwa kita, ya kan, seluruh mahasiswa PE, ya kan, kita selesaikan studi kita, gitu. Dalam acuan akreditasi prodi, itu salah satu bentuk ukurannya adalah mahasiswa menyelesaikan masa studinya 4 tahun. Masa studi 4 tahun itu artinya untuk kalian 2022 itu kalian menyelesaikan di semester besok. Nah, oleh karena itu coba saya pengen kalian mahasiswa 2022 coba diberikan tanda. Mahasiswa 2022 coba dikasih tanda yang mana 2022. Dikasih icon tuh di fotonya coba. Saya pengen lihat mana 2022. Di rename aja Pak, di rename masing-masing. Rename Depannya coba semuanya. 2022, 2021. Andini Widya Pratiwi 2022. Nah, misalkan gitu. Kalau enggak Paling depan tahunnya ya, ditaruh di depan. paling depan biar nanti Nah, Pak biar Parno Bapak tahu. kelihatan. Nyalakan zoomnya. Nah, gitu kan. Biar kelihatan semuanya. Tuh 2022 Vika, 2022 Imelda. Ini si email kayaknya sudah bimbingan juga ini. Keren kan? Ada Ira Amelia 2022, Rosario ya kan? Ini yang lain yang silahkan. Oh 2021 Stefani tuh. Yuk kasih nama semuanya. Nah, artinya gini, 2022 kalian semester besok tidak ada kata lain, tidak ada mundur ya kan? Silahkan kalian berjuang, selesaikan studi kalian. Gitu. 2022 siap nggak? 2022, ya kan? Gitu ya, 2022 ya. Karena masa studi itu, ya kan, kalian bahkan boleh 3 tahun setengah. Tuh, itu akan saya berlakukan untuk 2023. 2023 saya cut off semester 5, mereka saya kasih DP, dosen pembimbing ya kan, bukan DP. Itu saya kasih pembimbing. Kamu PKL, oke, silahkan PKL. Setelah kalian PKL, langsung nanti sempro. Selesai sempro, semester 7 sudah boleh lulus. Nah, gitu. Saya cut off. Itu sudah saya sampaikan ke Pak Adit ya. Kita sudah mendata 2023. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti selebihnya Bapak akan menggerakkan prosesnya melalui PJ Angkatan. Dari PJ Angkatan nanti setiap angkatan membentuk per, ya kan, waktu sidang. Silahkan mau 5, mau 10 orang ya kan.
gitu. Silahkan bentuk 10 orang, ya kan? Nah, 10 orang itu nanti silahkan nanti dijadwalkan. Per pembimbing pun juga boleh. Per pembimbing boleh, begitu. Coba Bapak akan nanya ngacak ya. Bapak akan nanya ngacak untuk ngetes grup di kelas ini. Saya nanya ke Ira Amelia 2022. Ra, Iya, halo, Mbak. Ira sudah punya grup bersama dengan dosen pembimbing belum? sudah ada sih Pak. Sama siapa? Dosennya Heeh. sama Pak Diantas sama Prof. Arya. Tuh, sama Pak Dianta sama Pak Haryo ya. Iya Bapak. Berarti kalau ada grup, berarti kamu bisa chat beliau di WA itu ya. Kalau untuk chatnya sih pribadi Pak, cuman kalau grup bareng teman-teman yang lain, yang Berani nggak kamu sekelompok, ngechat di grup sama Pak Dianta berani, sama Pak Haryo itu ketika kamu ada kendala? berani aja sih Pak. Artinya sudah punya grup dengan pembimbing, ya, gitu. Tinggal nanti saya mengusahakan, saya tanya nanti, Pak Dianta hari apa? Pak Haryo hari apa? Nah, nanti Ira bareng sama teman-teman ya kan, datengin tuh, ngantri, duduk, bimbingan jam berapa ya kan, nanti langsung tuh dikembangkan terus ya kan, sehingga eh, terselesaikan itu. Sesuatu itu kalau kita kerjakan selesai, tapi kalau tidak kita kerjakan teman-teman nggak akan selesai begitu ya. Ira, coba Bapak nanya lagi 2022 dulu ya kan. Nih Putri Namira nih bimbingan saya selain dia coba 2022 Asni. Nih, halo Asni. Ya, Pak. Ya, Pak. Asni punya grup dengan dosen pembimbing nggak? Iya, Pak, sudah punya. Siapa pembimbingnya? Prof. Niken sama Ibu Faza, Pak. Berarti kamu sudah judul sudah nyusun ya. Bu Faza sama Bu Niken kan aktif. Ya, udah belum? Nih. Iya, Pak, betul. Sudah. Keren. Oke. Fahri mana ini Fahri? Nggak ditulisin nih Fahri. Halo Fahri, Fahri A. Mas Fahri, punya grup dengan pembimbing nggak Mas Fahri? Halo Ri. Wah, ini Fahri. Suara Bapak terdengar nggak Ri? Oke ya. Dijawab aja Mas Fahri, pakai itu aja, ditulis kembali, diketik aja lagi nggak apa-apa. Punya grup dengan dosen pembimbing nggak Mas Fahri? Oh, sudah ada grupnya. Oke ya, coba ini sekarang 2022 sudah. Saya ke 2021. 2021. Mbak Andini, Mbak Andini sudah sempro ya? Ini kan udah ya? Sudah, Pak. Oke, Andini siapa temanmu di sini? Ada Asya Fitri, Rahmatul Fitriyah, dan Abdul Basit, Pak. Yang teman-teman lain nggak gabung 2021? Sudah di reminder di grup sih, Pak. Selain PJ kelas, ada nggak yang gabung di sini? Eh, Rahmatul Fitriyah dan Asya Fitri. Rahmatul Fitriah, halo. Rahmatul Fitriah, oke. Iya Bapak. Mbak, sudah punya grup dengan dospen belum Mbak? Dengan dosen pembimbing? Sudah Bapak. Oke. Jadi, oke ya, sepertinya 2020, 2020 ada nggak coba 2020? Ada nggak di sini? Santi, Iya, Bapak. sudah punya grup dengan pembimbing Mbak? Sudah, Pak. Oke, baik ya, karena kita cek secara acak, kalian sudah punya grup dengan pembimbing. Pesan Bapak adalah
ya kan, sampaikan WA yang baik kepada beliau, ya kan, bahwa kalian ingin bimbingan. Kalau bimbingan jangan menyampaikan, Pak, apakah Bapak hari ini ada di kampus? Saya pengen ketemu jam sekian. Ya, jangan. Kalian sampaikan, ya kan. Assalamualaikum, selamat pagi, ya kan. Bapak Ibu dosen, nama saya siapa? Saya bimbingan Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas akhir. Nah, kalian sampaikan nanti di situ izin Prof, ya kan, izin Bapak Ibu, ya kan. Kalau misalkan pekan ini atau hari apa, ya kan, Bapak luang, ya kan, di hari apa, jam berapa, kita izin saya ingin bimbingan. Nah, begitu. Tapi di periode nanti insya Allah di Januari, ya kan, nanti saya sudah akan mengkoneksikan terkait dengan itu. Kita bikin sudah ada grup yang seluruh angkatan, nanti kita tempel di situ, ya kan, di itu kalau perlu di nama grup di atas tuh gambarnya kita tempel, ya kan, jadwal praktek dari para dosen, ya kan, hari apa mereka meluangkan. Tinggal kalian menyelesaikan di situ, gitu ya. Nah, luangkan waktu kalian, insya Allah nanti sesuai dengan keluangan dari Bapak Ibu dosen itu, kalian untuk bimbingan. Kalau kalian ada masalah, ke poin keempat tadi, kalian datang ke prodi. Pak, saya bimbingan sama Pak Adit, Pak, tapi saya merasa kesulitan, Pak, tidak bisa menerjemahkan apa yang dimaksud oleh Pak Adit, misalkan, ya kan, datang, ya kan, nanti ada masalah, ada apa, prodi akan memfasilitasi sebesar-besarnya kalian untuk menyelesaikan studi, dah, gitu. Eh, Seperti itu teman-teman ya, sebagai gong kegiatan ini ya, kita buka kegiatan kita bahwa visi misi kita adalah kita lulus di semester besok. Kita akan serang ya kan seluruh kegiatan untuk menyelesaikan studi kita. Akhirilah apa yang telah kalian mulai, ya kan? Ingat orang tua kalian yang selama ini ya sudah membiayai kalian, menyayangi kalian, mereka menunggu ya kan, menunggu kalian untuk memberikan ya kan berita baik, rasa terima kasih itu kepada mereka. Kalian bayangkan wajah orang tua kalian ketika kalian wisuda, ya kan? Nah, hadiahkan yang terbaik untuk orang tua kalian. Gitu. Itu yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Nanti selebihnya kalian karena sudah terbentuk dalam eh, ketua-ketua angkatan, nanti ketua angkatan itu yang nanti akan rapat secara rutin, insya Allah dengan Bapak Ibu dosen. Gitu ya, nanti Bapak akan mengarahkan dosen muda ya, minta laporan apakah sudah judul, apakah sudah sampai bab 1, apakah sudah menyusun sampai di mana, apakah ada evaluasi terkait kesulitan mahasiswa, kemudian siapa, tanggal berapa, ya kan, jadwalnya siapa yang nanti akan seminar proposal, siapa, tanggal berapa yang nanti akan skripsi. Pak, kalau misalkan ternyata mahasiswa yang nanti sidang banyak, kira-kira gimana Pak? Ini Bapak sampaikan di forum ini. Dengan program tersebut, ya kan, kalau kalian mendaftar 1 hari 20 pun, Bapak akan jadwalkan. Pak cuci gudang, Pak. Enggak, Bapak nggak cuci gudang, ya kan? Gitu. Tapi dengan dosen kita yang banyak, ya kan, kita akan selesaikan eh, tugas saya sebagai kaprodi untuk memberikan yang terbaik untuk kalian. Nah, Bapak kan jadi kaprodi juga belum lama ya, terlimpahkan kalian yang macet, sehingga saya perlu dorong. Itu. Nah, saya bagi spesifikasinya 2019, pekan besok kita akan kumpul lagi, kan? Ketemu dengan saya nanti 2019, ya kan? Ketemu dengan saya.
yang macet-macet, yang sebagainya, silahkan nanti kita langsung di situ. Kalau perlu kalian ngumpul nanti dengan saya yang belum judul, kita telepon dosennya. Ya kan? Kapan ketemu, kapan mau bimbingan, sebagainya. Kita janjiin dengan beliau. Kapan Pak bisa hadir gini, ini ada bimbingan Bapak. Nah, dah gitu. 2019. 2020, 2021, saya minta nanti Bapak Ibu, ini ya Bapak Ibu pendamping 2019 agendakan dengan 2019 untuk ketemu dengan Prodi di pekan besok. Mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, silahkan. 2019. 2020 dan 2021, Mas Mbak PJ, silahkan diidentifikasi, dilaporkan kepada Bapak Ibu dosen, sudah sampai di mana tugas akhirnya. Sudah judul belum? Dibuat tabel ya, sudah judul belum? Kemudian sudah seminar proposal belum? Nah, kalau ada kesulitan, boleh disampaikan di situ kesulitannya apa. Terus 2020 dan 2021 ya, silahkan nanti gabung-gabung aja juga nggak apa-apa. Langsung silahkan bikin penjadwalan di semester besok. Ya kan, waktunya boleh juga dikosongkan dulu. Silahkan dibuat per 10 mahasiswa. 10 mahasiswa itu ambil satu orang sebagai pemimpin grup. Dari 10 orang pemimpin grup itu nanti silahkan dijadwalkan dari mulai mungkin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Kasih tanggal. Berikan target mereka 1 atau 2 minggu setelah mereka itu nanti eh, di bulan atau semester besok, mereka untuk seminar proposal buat yang belum proposal. Skripsi buat yang nanti sudah proposal, dan seterusnya. Buat jadwal. 2019, Mas Fahmi udah oke, udah sampai pesan Bapak ya. Kalian silahkan nanti pekan depan kumpul, diskusi dulu sama teman-teman. Kita kumpul kembali. Kita akan eksekusi. Jadi langkah nyata kita. Kamu belum judul, kita cari judul. Hubungi dosennya. Kapan janjian? Teleponin. Kalau kamu sudah judul, ada kesulitan nyusun, kita akan berikan di situ eh, kendala apa, bab 1, sebagainya silahkan. Artinya saya pengen program kita eksekusinya jelas. Itu 2019. Kemudian 2020 dan 2021, eh, halo Mbak PJ Angkatan, ya, Mbak PJ Angkatan, tolong dicatat kembali yang Bapak sampaikan tadi. Silahkan 2020 dan 2021, teman-temannya dibagi per kelompok, 10 orang, 10 orang. 10 orang, 10 orang itu nanti kalian diskusikan kapan dan tanggal berapa mereka akan seminar proposal. Buat program itu, berikan kepada Bapak Ibu dosen muda, dan Bapak Ibu dosen muda, saya minta nanti di print, ya, kita tempel di prodi. Temboknya kita berikan lapisan, kita tempel tidak apa-apa. Itu tembok mahasiswa, kotor tidak apa-apa. Jadi supaya saya bisa memantau, gitu ya, saya bisa memantau siapa mahasiswa yang terjadwal. Itu 2020 dan 2021. Sebelumnya saya akan sapa dulu. 2020, halo PJ angkatannya siapa? Adakah di sini? Maaf, Pak. Siapa? Maria Umiati? Iya, Pak. Nah, Maria sudah tinggal skripsi, Mbak ya?
Halo, Maria Umiati tidak terdengar. Halo ya Pak. Maaf Pak, Oke, jaringannya kurang stabil. oke. Maria Umiati 2020, Bapak minta nanti kamu langsung buat penjadwalan untuk itu ya, untuk skripsi ya, untuk seminar proposal dan skripsi ya. Iya Pak. Oke, nah, oke, baik. Terus, eh 2021 siapa PD-nya? Andini. Iya, Pak. Andini, Bapak nanti minta mereka nanti terbentuk dalam kelompok, sampaikan kepada mereka untuk skripsi. Baik, Pak. Oke. Kemudian untuk 2022, ini yang tajam ke 2022. Halo, penanggung jawab 2022 siapa? 2022, halo. Eh, 2022. Kok 2022 nggak ada yang menyapa nih? Nggak ada ketua angkatannya kah? Izin menjawab, Pak. Untuk ketua angkatannya sendiri, setahu saya belum ada pembahasan sih, Pak, untuk di angkatan 2022. Oke, kita langsung akan pemilu hari ini. Nah, Mbak Gezia, siapa kira-kira Mbak Gezia? Dari 2022 ada berapa? 3 kelas ya Mbak Gezia ya? 2 kelas, Bapak. Oke, 2 kelas. Sepakati 2 orang dari kelas A, 2 orang dari kelas B. Tuh ada Rifandi. Yes, ya kan tuh si Rifandi. Bapak izin menjawab Pak. Sebenarnya Oke, Pak untuk 2022 sendiri kita tuh ngandelinnya ketua kelas sih Pak dari setiap-tiap kelas itu gitu, dan saya sendiri ketua kelas B, dan untuk ketua kelas A itu ada Riko gitu. Jadi kalau misalnya ada info terkait dari Bapak langsung atau mungkin dari dosen-dosen PE yang lain, biasanya disalurkan dari saya sama Riko gitu Pak. oke. Gitu. Mas Rifandi, Iya Pak. Pak Adit, 2022 Kopassusnya siapa kita? Oh ini Pak Hanif sama Bu Latifah. Oke, Mas Rifandi, konfirmasi dengan Pak Hanif dengan Bu Latifah ya ada berapa orang mungkin 2 orang yang kelas A 2 orang kelas B ya. Supaya kalian yang dipegang sebagai komando lapangan untuk angkatan kalian supaya mudah koordinasi gitu Mas Rifandi ya. Oh iya baik Pak. Halo Mas Rifandi, Oh iya baik Pak, tadi suara saya belum kedengeran ya Pak? kalau suara Bapak putus-putus juga nggak? Enggak, suara Bapak aman, mungkin sinyal saya Pak yang kurang Pak. Oke baik. Nah, 2022 sama. Yang pertama silahkan langsung dibentuk waktu kalian kapan untuk sidang. Buat kelompok 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang. Yang kedua, yang kedua khusus untuk 2022, silahkan nanti menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan secara tentatif kepada Bapak Ibu pembimbing. Siapa yang sudah judul, siapa yang sudah siap sempro, dan sebagainya. Ada kendala apa, dan sebagainya. Untuk 2022, gitu ya, kalian yang memang selesai PKM, itu kalian tidak ada lagi eh, keringanan. Prodi akan sebesar-besarnya melimpahkan waktu, tenaga, dan pikiran kalian harus selesai di semester besok. Tuh. Jadi jangan anggap kalian sudah habis PKM, Pak, ya kan? Langsung sudah punya ilmu baru, namanya ilmu kan? Nah, ada yang sudah mulai kerja, sudah mulai ke sana. Tinggal dulu tuh, ya kan? Tinggal dulu. Kalian selesaikan dulu, ya kan?
di semester besok tuh, jangan hilang dulu. Nah, oleh karena itu untuk 2022 ya kan kalian di semester tidak ada tawar-menawar lagi karena kalian masih hangat ya. Langsung kalian segera bimbingan termasuk dari ini nih dari apa waktu-waktu sekarang. Saya sendiri untuk bimbingan saya ya dengan Bu Fitra itu sudah saya minta, Bu, anak-anak suruh datang ke kampus. Langsung seluruh bimbingan kita datang. Kan mau 12 orang, 20, 30 silahkan datang. Ya kan kita akan eksekusi sampai mereka menemukan jalan bagaimana menyelesaikan Oke, Mas, kenapa? studinya. Mas, ternyata Begitu. ini pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, Dia Mas mundur Rifandi ya, nanti Bapak minta untuk aktif diskusi sama Pak Hanif dan Bu Latifah gitu ya, supaya nanti di 2022 itu terangkut semuanya. Gitu Mas Rifandi ya, Bapak minta tolong sama Mas Rifandi ya. Oh iya, baik Pak. Pak, izin bertanya juga Pak. Silahkan, silahkan. Untuk pendaftaran semprot tuh minimal emang harus 10 orang baru dijadwalkan ya Pak? Untuk sempro ya, kan kalian 5 orang, 4 orang dijadwalkan. Tapi kalau satu, waktunya juga kalian misalkan antara eh, akhir semester dengan awal semester, waktunya habis wisuda, itu pasti kalian tertunda. Itu. Tapi kalian silahkan, nggak usah nunggu yang lain untuk segera mendaftar. Begitu. Oh iya, oke Oke, baik dari Pak. Gezia, eh, ya gimana Mas Rifan? Oh sudah Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Mungkin lanjut ke Hmm. Gazia. Oke, hari ini ada yang daftar 1 orang, WA saya mulu ya kan, Pak, kapan saya jadwalkan, Pak, saya kapan dijadwalkan, ya kan. Cuman 1 orang, ya kan, kita tunggu dulu. Tapi kalau kita tunggu nggak ada juga, kita jadwalkan. Walaupun mungkin diujinya secara online gitu. Dan saya garis bawahi teman-teman ya, ini kan kalian direkam ya kan. Silahkan nanti putar rekamannya juga boleh. Prodi sebesar-besarnya akan meringankan kalian prosesnya untuk segera bisa menyelesaikan studi. Ya kan? Tuh, tanya sama yang sudah-sudah sampai sempro sebagainya. Gitu. Prodi akan mendorong kalian, memberikan kemudahan-kemudahan sebesar-besarnya kalian untuk menyelesaikan studi. Oh, berarti prodinya cuci gudang, Pak. Enggak, ya kan? Tapi kalian punya kendala apa, ya kan? Prodi akan gercep. Itu sudah komitmen saya, ya kan? Kalau nanti saya udah nggak jadi kaprodi lagi, ya kan? Kalian tinggal, ya kan? Ditinggalkan sama saya lagi, dapat kaprodi baru lagi, nanti kalian nangis, ya kan? Nah, oleh karena itu selesaikan, mumpung Pak Suparno, ah, karena eh, menurut saya tugas saya paling besar itu adalah mengantarkan kalian untuk menyelesaikan masa studi. Itu. Kalau akreditasi prodi 5 tahunan, yang lain-lain itu saya bisa sambil jalan. Tapi kalau kalian DO ya kan, ada yang terputus masa kuliahnya, itu perjuangan dan masa depan kalian itu menjadi bagian daripada kesedihan prodi ya kan. Jadi prodi itu bisa menangis juga gitu. Mbak Gezia atau Gezia silahkan yang ada yang mau disampaikan Mbak. Iya Pak, malam pas saya izin bertanya mewakili beberapa teman-teman sekalian juga. Untuk pendaftaran Sempro itu kan melalui web Sinta atau tidak ya Pak? Lalu deadline-nya itu kapan Pak? Karena beberapa dari prodi-prodi lain itu simpang siur terkait beritanya seperti itu Pak. Simpang siurnya gimana Mbak? Karena dari fakultas lain ada yang katanya deadline hari Selasa, ada juga yang belum tahu deadline-nya kapan, seperti itu Pak. Apakah memang jadwal dibebaskan atau bagaimana ya Pak? Terputus-putus Mbak, Bapak nggak dengar? Oh, tes. Internet saya yang nggak stabil ternyata. Gimana Mbak Gezia? Bisa diulang? Internet Bapak nggak stabil ternyata tadi. Itu mereka harus daftar di web Simta dan juga ada deadline-nya tersendiri Pak. Seperti itu apakah memang di FS
seperti itu juga atau bagaimana ya Pak sistemnya? Akan dijawab oleh Pak Adit. Pak Adit, gimana Pak Adit? Itu tadi mendaftar lewat Sinta maksudnya gitu ya tadi ya? Gimana Iya gitu Pak, ya? lewat Simta Pak. Sinta. Simta gitu ya. Sementara ini belum ada informasi ya terkait dengan pendaftaran yang pasti. Mungkin dipersiapkan saja yang sudah siap untuk seminar bisa langsung ke Mbak Ella untuk dilakukan penjadwalan. Nah, terkait kapan deadline-nya, bila perlu ya minggu depan terakhir biar siap-siap sempro semua gitu. Jadi diharapkan memang ini segera sempro supaya kalian juga nanti bisa segera untuk menyelesaikan gitu. Jadi kalau misalnya terkait dengan fakultas-fakultas lain dan lain sebagainya, mungkin saja itu kebijakan fakultas mereka berbeda dengan FEB. Sementara sih untuk sempro belum ada informasi terkait daftar lewat Sinta ataupun yang lainnya. Kira-kira Oke. seperti itu, Gizi ya. Izin menambahkan Pak Adit dan Pak Parno ya berkaitan dengan Sinta ya. Jadi memang beberapa fakultas sudah mengajukan surat ke Pustikom Pak. Memang Sinta nanti ke depannya semua fakultas akan lewat Sinta gitu. Cuman untuk FEB sendiri baru insya Allah minggu depan dari tim dekanat baru mengajukan ke Pustikom. Jadi dari dosen pun memang belum ada sosialisasi ya Pak. Jadi baru kita mengajukan. Jadi sejauh ini masih pendaftaran lewat admin prodi dulu begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Adit, Mbak Alifah. Teman-teman gitu, kebijakan dari Prodi silahkan kalian langsung mendaftar. Berbondong-bondong pun silahkan. Tumpuk aja di sana nggak apa-apa. Kalau nanti kalian terkendala dengan SIMTA, mau sekarang, mau setelah diresmikan oleh fakultas, bilang sama Prodi. Gitu, Pak, saya daftar melalui SIMTA, lama, sulit, sebagainya. Saya tidak pengen kalian kesulitan mendaftar. Gitu. Jadi kalau ternyata pakai SIMTA itu nanti kesulitan, nanti kita bisa itu sebagai bagian daripada administratif. Kalian dijadwalkan sama Mbak Ella kalau perlu kita sidang ya kan. Habis itu ya udah masukin aja ke SIMTA. Teknologi jangan menghambat kerja, tapi kerja dimudahkan teknologi, begitu. Gitu Pak Adit ya. Gitu Mbak Gizia ya sama teman-teman ya. Artinya saya pengen kalian jangan terkendala itu. Tapi kendala itu akan menjadi otomatis ketika tadi tuh masa libur, ya kan, masa yang lain, itu kalian bisa bimbingan. Tapi kalau kalian memanfaatkan untuk sidang, itu masa-masa yang di prodi mungkin nggak dibuka sidang gitu ya. Ketika dibuka masa sidang, manfaatkan dengan baik. Dan semester besok itu teman-teman, itu biasanya itu mahasiswa itu berbeda dengan semester sekarang yang biasanya memang dikit. Di wisuda paling berapa orang gitu. Semester besok itu seperti semester kemarin, semester genap itu. Ya kan kita bisa eh, hampir seluruh mahasiswa itu akan meminta waktu untuk bimbingan dan meminta waktu untuk dijadwalkan. Oleh karena itu gong ini kita bunyikan, ya kan, genderang ini kita nyalakan supaya kalian besok itu terjadwal dan sebagainya gitu. Catatannya tadi, ya kan, kalian boleh pegang. Pak Parno tadi menyampaikan sebagai Korprodi, kalau kalian sudah daftar, ya kan, sudah itu nggak dijadwalkan tuh. Mau 10, 20 saya akan jadwalkan. Gitu ya, saya nggak peduli dengan kalian yang ibaratnya sudah capek-capek berusaha dengan baik gitu ya. Tiba-tiba, eh, wah itu tinggal hari Jumat Pak, tinggal hari apa gitu ya. Kami nggak dijadwalkan, nggak. Insya Allah Bapak mengusahakan kalian mendaftar sebagainya akan kita jadwalkan. Begitu. Ada lagi teman-teman sampaikan aja di sini kalian nggak perlu khawatir. Di sini Bapak Ibu dosen muda, jadi kalian menyampaikan secara umum tidak masalah. Silakan teman-teman yang punya kendala. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke gitu Mbak Gezia ya, semangat ya. Ada lagi teman-teman? Oke, terakhir sekarang dari Bapak ya. Siapa di sini yang pinter bikin desain, gambar sebagainya? Siapa? Selain Pak dosen Pak Hanif ya, Pak Hanif memang pinter apa aja dia.
Rifandi, Pak. 2000 siapa Mas? Rifandi jago tuh kayak Pak. Oke, Mas Rifandi, Bapak kasih tugas ya. Kenapa, Pak? Mas Rifandi bikin ya gambar, boleh kasih logo dikit atau apalah ya. Keren di situ. Kasih judul, kami akan lulus 2002 apa itu? Kita kan 2025. Kita akan lulus di semester 2000 eh, 124 ya. Besok ya. Nah, bikin ikon itu tempel ke seluruh angkatan kita, Mas. Itu kasih foto kalian kalau perlu. Kayak apa itu namanya? Apa Pak? Kalau Mas Adit 17-an itu kan biasanya bikin tuh. Wibon Pak Parno. Oh iya, saya lupa kalau ada Ustazah Latifah ini. Bikin itu Mas Rifandi ya. Oh iya, Twibbon ya Pak berarti Pak. Yes. Gitu. Kalau perlu kasih tuh gambarnya di pojok Pak Adit lagi nungguin mahasiswa ya kan. Kita bersemangat teman-teman ya. Semuanya bareng kita akan bersenang-senang lulus wisuda bareng nanti ya kan. No student left behind. Jadi kita tidak akan tinggalkan satupun mahasiswa yang tertinggal di antara kita. Kita akan tolong teman kita, kita akan permudah teman-teman kita untuk bersama dengan kita. Kita akan bahagia dan buktikan bahwa kita di semester 1, 2, 4 ketika ada momen wisuda kita bersama-sama habis seluruh mahasiswa dari 2019, 2020, 2021, 2022. Itu. Oke, itu yang dapat Bapak sampaikan. Semangat hari ini adalah ya kan suatu proses yang akan kita ambil dan kita unduh di hari nanti. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Silahkan bercapek-capek ria, ya kan, minta doa sama orang tuanya yang kalian mungkin selama ini kesulitan tidak memulai-mulai tugas akhir ya kan, ada baiknya kalian sisakan sedikit daripada rezeki kalian ya kan, taruh ke orang yang mungkin hari ini kesulitan supaya semoga kalian dapat kemudahan. Insya Allah dengan segala ketulusan ya, dengan sabar dan doa kalian mempunyai jalan yang dimudahkan. Itu dari Bapak yang bisa sampaikan ke kalian. Kepada Bapak Ibu dosen muda, Bapak Ibu dosen senior tuh, Pak Adit udah senior. Mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Sebelum kita tutup. Oke, paling sedikit ya, eh, Pak Parno izin teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen yang lainnya. Jadi ini memang salah satu program yang dicetuskan Pak Parno ya, yang harapannya tentu saja program berjalan dengan lancar dan program yang mungkin dosen muda yang lainnya tidak akan berhasil ketika kalian juga tidak ikut berpartisipasi. Jadi saya harap teman-teman di sini memang membulatkan tekad ya untuk lulus tepat waktu, untuk segera lulus karena itu semua juga tergantung pada diri kalian sendiri. Kami hanya bisa membantu, mendorong, dan memfasilitasi. Mungkin itu saja Pak Parno, sedikit dari saya Pak. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu dosen, Bu Alifah, Pak Hanif, Pak Adit, Bu Latifah, Bu Ringga, Mbak Yeti, ya, Bu Fitra, Bapak Ibu dosen yang lain ya, telah meluangkan waktu dan pemikiran serta tenaganya untuk mahasiswa kita, untuk mahasiswa ya kan. Salam dari kami untuk kedua orang tua kalian. Ya. Oke,
Pak Parno, mungkin izin untuk dokumentasi ya Pak ya, supaya bukti kita Oke. percepatan masa studi. Jadi silakan teman-teman untuk dinyalakan kameranya ya. Baik angkatan 2021, 22. Masih. Mas Rifandi dibuatkan background juga untuk kegiatan kita ya. Kita nanti akan rutin mengadakan per berapa pekan gitu untuk kegiatan ini. Supaya kita backgroundnya nanti punya sekolah. Tolong ya Rifandi dibuat aja ya. Ya, sekarang sih kita foto-foto aja nggak apa-apa untuk dokumen. Oke ya, saya Oke, baik, pandu ya Pak. teman-teman semua. 1, 2, 3. Kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Oke, next slide ketiga. Kemudian slide keempat ya. Oke, sip, sudah. Terima kasih Pak Parno. Terima kasih Bu Alifah. Itu ya tadi Bapak ulang terakhir sebelum Bapak tutup. Salam untuk kedua orang tua kalian. Silahkan minta doa kepada orang tua kalian karena ini hajatan besar kita nanti. Kalian untuk menyelesaikan studi ini bagian daripada banyak mahasiswa menyelesaikan studi, tapi keberkahan itulah yang paling utama. Terima kasih. Selamat malam. Bapak tutup kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak, Bu. wabarakatuh. Bapak, terima kasih. Izin live. Terima